Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan. Dengan saya Sigit Prasetyo. Ya, Irfan Purnomo sebagai coaching. Saya Samsriatun sebagai coach. Dan saya sebagai observer. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi praktek baik tentang coaching. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Sam. Waalaikumsalam Mbak Sigit. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Bagaimana dengan kabar Pak Sigit? Kabar saya alhamdulillah juga baik, Bu. Kita bisa meluangkan waktu di sini untuk kita sharing dan berbagi tentang nanti ada coaching ya. Coaching ya. Nanti Bu Sam dengan Pak Irfan, J. Iya Pak, betul. Sebelumnya langkah awal apa yang Bu Sam diskusikan dengan Pak Irfan nanti? Kira-kira apa? Langkah awal yang kami diskusikan yaitu mempertanyakan tentang masalah-masalah yang ada dengan lembaga Pak Irfan. Iya Bu, saya selaku pengamat mengajak panjenengan untuk melakukan diskusi publik. Nantinya Ibu sebagai coach juga yang pastinya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan juga itu nanti saya akan menilai dan dari percakapan coaching antara Bu Sam dengan Pak Irfan dengan alur kita yaitu meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti jangan lupa ya Bu Sam untuk melakukan prinsip-prinsip coaching. Iya Pak. Baik siap. kemitraan, percakapan, kreatif dan memaksimalkan potensi bagaimana Bu Sam nanti sudah siap ya? Iya siap, insya Allah siap Pak. Nah sekarang sebelumnya saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Kompetensi apa yang Bu Sam ingin kembangkan untuk coaching ini? Kompetensi kemampuan diri sebagai seorang guru agar dapat meningkatkan kualitas diri, juga dapat meningkatkan perkembangan lembaga kita Bapak. Jadi panjenengan ingin mengembangkan ketiga-tiganya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Iya, betul Kemudian Bapak. secara spesifik kompetensi apa yang Bu Sam ingin percakapan dalam coaching nanti? Nanti kami akan menggunakan alur cerita untuk percakapan nanti Bapak. Baik, untuk kompetensi berikutnya nanti saya amati meliputi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dan beberapa indikator ketercapaian dari percakapan coachingnya nanti Bu Sam. Iya Pak, siap. Jadi nanti Bu Sam ingin coach yang nantinya bisa menemukan cara menyelesaikan masalahnya sendiri, J. Iya Pak. Untuk pertanyaan akhir nih Bu Sam, harapan apa dari observasi ini yang kita lakukan di hari ini Bu Sam? Harapannya sebagai seorang guru mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu Bapak. Luar biasa sekali Bu Sam. Baik, untuk selanjutnya silahkan panjenengan untuk melakukan coaching dengan Pak Irfan. Panjenengan saya akan observasi prosesnya, J. Ya siap Pak. Assalamualaikum Pak Irfan. Lama tidak ketemu nggih. Gimana kabarnya hari ini? Keluarga bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua. Iya. Sampai bela-belain datang ke sini menempuh jarak berapa, Pak? Sudah hampir 25 km. Oh iya, ya Allah. Pasti ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan. Gimana, apa nih yang mau kita omongin siang ini? Gini Bu Sam ya, niat saya ke sini itu pertama silaturahmi. Yang kedua itu memang saya mempunyai masalah dalam pembelajaran, khususnya mungkin dengan saya datang ke sini nanti bisa sharing dengan Bu Sam, mungkin di sini nanti saya akan mendapat jawaban atas permasalahan yang saya hadapi.
Seperti itu ya Pak. Menurut Pak Irfan, pembelajaran dikatakan berhasil itu yang seperti apa toh? Gusam itu sepertinya sudah tahu ya. Jadi memang dalam pembelajaran itu saya merasakan anak didik saya itu minat atau hasratnya kurang gitu loh Gusam. Jadi mengikuti pelajaran itu ogah-ogahan, males-males. Saya sebagai pendidik itu rasanya apakah ada yang salah dengan pembelajaran saya gitu loh. Terus dari itu terus saya bisa berpikir bahwa oh berarti anak-anak ini butuh pembelajaran. Iya, saya juga bingung sebenarnya. Kalau tadi bisa tanyakan kalau pembelajaran itu yang menyenangkan itu ya mungkin anak-anak itu mengikuti pembelajaran dengan santai, dengan antusias tanpa tekanan, itu mungkin lebih gambaran besarnya. Iya. Kalau menurut Pak Irfan, kalau dari pengamatan Pak Irfan, anak-anak itu senang diperlakukan seperti apa tuh dalam kegiatan pembelajarannya itu? Kalau anak-anak itu, kalau saya lihat itu memang mereka itu lebih suka untuk diakrabi, jadi antara guru dan murid itu akrab, terus saling bercanda, terus tidak terlalu pesan saya mengatakannya ada kasta gitu, ibaratnya saya guru harus kamu hormati, tapi tetap ada batasan-batasan seperti itu Busan. Jadi murid tidak harus patuh dengan guru dengan tekanan, dengan aku patuh karena aku takut seperti itu. Pengen saya itu semuanya tuh melebur gitu loh Busan. Mungkin ada ide yang lain untuk anak-anak itu biar senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Agar anak-anak senang itu gimana tuh? Sebenarnya saya mulai berpikir juga ini. Jadi apakah saya harus mengevaluasi pembelajaran saya? Mungkin saya harus menemukan metode baru yang tepat untuk anak-anak. Terus mungkin lebih baik lagi kalau saya bisa diskusi, ngobrol, sharing dengan mereka agar kita mendapatkan formula yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang seperti mereka inginkan gitu. Bagaimana Pak Irfan bisa melihat kemungkinan itu bisa dilakukan? Kemungkinan bisa Busan. Kalau untuk saya ngobrol mungkin nanti saya akan lakukan ketika mungkin proses pembelajaran nanti kita diselingi ngobrol, sharing seperti itu. Terus mungkin untuk lebih intensnya nanti saya akan mengalokasikan waktu tertentu untuk membicarakan itu dengan murid-murid. Pak Irfan, ada hal lain nggak yang kira-kira selain itu yang bisa Bapak lakukan? Selain itu, oh iya, selain itu mungkin saya bisa nanti meminta tolong teman rekan kerja, teman rekan sejawat untuk saya curhat masalah ini. Mungkin ada guru yang lebih kompeten dengan permasalahan saya dan bisa memberikan masukan saya dan mendampingi saya juga dalam berdiskusi, ngobrol dengan murid agar nanti di dalam diskusi itu ditemukan suatu kesepakatan yang pas untuk murid, untuk guru, dan demi kebaikan semuanya. Iya, jadi berkolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Terus yang mana yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat mungkin ngobrol dulu ya. Diskusi itu mungkin dalam waktu dekat bisa, karena saya takutnya nanti kalau berlarut-larut itu malah mungkin menjadi beban yang berlebih buat saya juga, karena saya sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak ini. Jika hasrat minat belajar mereka menurun, mereka ogah-ogahan, males, itu nanti saya juga yang merasa gagal gitu bisa. Iya. Kapan kira-kira Bapak itu bisa melaksanakannya? Kalau mungkin saya bisa melakukan minggu depan, insya Allah saya akan laksanakan tersebut. Saya tanya dulu ke muridnya nanti, minggu depan lah akan saya lakukan. Baiklah, kalau gitu saya tunggu hasilnya ya. Minggu depan coba kita bertemu lagi, saya lihat hasilnya seperti apa. Saya mau memastikan bahwa
apa yang Pak Irfan dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan apa ya, bisa ya, banyak ilmu sebenarnya. Terus rasa di dada saya, hati saya jadi plong juga, bisa mencurahkan permasalahan saya kepada Gusam. Terus saya seperti mendapatkan suatu petunjuk, suatu jawaban atas permasalahan yang ada dari yang pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Iya, iya seperti itu ya. Alhamdulillah, semoga dalam Pak Irfan melaksanakan tugas-tugasnya, semoga sukses selalu. Amin. Dan anak-anak menjadi lebih baik lagi. Amin. Demikian dari saya. Terima kasih. Kita bertemu lagi 1 minggu lagi. Saya ingin tahu hasilnya. Siap, bisa. Nanti insya Allah nanti seminggu lagi saya ke sini untuk menceritakan progres yang sudah saya lakukan. Nanti bagaimana, mungkin nanti ada yang mau ditambah, dikurangi, maupun ada yang dipertahankan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Baiklah Pak Irfan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mulai. Baiklah Gusam, tadi saya sudah lihat percakapan Gusam dengan Pak Irfan, dan saya juga mengamati dengan baik kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, Bu. Iya Pak, terima kasih. Prosesnya tadi sudah sesuai dengan alur tirta, ya, yaitu dengan menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya betul, Bu. Tadi luar biasa sekali pada saat coaching. Setelah saya amati, Gusam di dalam proses tadi sudah menjalankan coaching dengan baik sesuai dengan alur kita. Tujuan ada, identifikasi masalah juga ada, rencana aksi ada, serta tanggung jawab, dan pertanyaan yang berbobot pun sudah Ibu bicarakan dengan Pak Irfan tadi ya. Iya, iya Pak. Tentunya saya akan banyak berlatih supaya proses coaching bisa sesuai yang diharapkan, dan coach menerima ide atau solusi yang ada. Baik Gusam, semoga panjenengan semakin hari nanti semakin sukses ke depannya, dan juga bisa menjadi coach yang baik, yang ideal, dan kesuksesan tersebut nantinya bisa memotivasi bagi Gusam untuk melakukan praktek baik kepada teman-teman, rekan sejawat yang serta murid-murid yang ada di sekolah panjenengan. Baik, itu dulu yang terakhir gitu Gusam. Ya, terima Kira-kira kasih, nanti panjenengan dapatkan dari rangkaian kegiatan ini apa, Bu, yang panjenengan dapatkan dari kegiatan coaching ini? Tentunya akan meningkatkan kemampuan kami dalam kegiatan tanya jawab hari ini, Bapak. Oke, terima kasih Gusam. Sama-sama. Demikian tadi dari coaching yang dilakukan Gusam dan Pak Irfan. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan mengucapkan banyak terima kasih bagi penonton, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Majulah Indonesia. Kami dari CGP Angkatan 10 saat ini ada kegiatan tentang coaching yang kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo, saya sebagai coach, dan ini rekan saya Bambang Krisnanto sebagai coach. Saya Yuliana Trimurti sebagai observer. Ya, kita nanti akan melakukan code. Untuk lebih jelasnya bisa ikuti video ini, lihat dengan baik, dan terapkan di sekolah Anda. Sigit, Waalaikumsalam, Bu Ana. bagaimana Pak Sigit kabarnya? Kabar saya baik, Bu. Kabar panjenengan gimana ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Sigit. Hari ini saya dalam keadaan baik dan sehat Pak Sigit. Pada siang hari ini kita bertemu di sini karena kita akan melakukan coaching ya Pak Sigit ya. Oke, Bu. Nanti jadi panjenengan akan melaksanakan praktek coaching dengan Pak Bambang ya. Dengan Pak Bambang. Nah,
Sebelumnya pada langkah awal ini saya selaku pengamat akan mengajak panjenengan itu sebagai coach untuk mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Nggih, Bu. Jadi nanti saya akan mengamati dalam proses coaching ini, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga itu nanti saya akan menilai dalam percakapan coaching. Nanti disesuaikan dengan alur tirta nggih Pak Sigit nggih. Iya, Bu, nanti akan saya sesuaikan dengan alur tirta. Jadi nanti alurnya itu meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan nanti jangan lupa untuk melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Pak Sigit? Apakah panjenengan sudah siap? Ya, saya sudah siap dan ingin segera melakukan coaching dengan Pak Bambang. Sekarang sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kompetensi apa yang ingin Pak Sigit kembangkan melalui coaching ini, Pak? Yang jelas kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Jadi Pak Sigit itu ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya Pak Sigit ya? Iya Bu, saya akan mengembangkan ketiga-tiganya ini. Jadi nanti tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian secara spesifik, kompetensi apa nanti yang Pak Sigit itu saya amati dalam percakapan coaching nanti. Iya Bu. Baik, untuk kompetensi spesifikasi yang saya amati nanti meliputi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Pak Sigit, apa indikator ketercapaian dalam percakapan coaching nanti Pak? Indikatornya adalah nanti coach bisa menemukan atau menyelesaikan masalahnya sendiri Bu, yang dihadapi untuk nantinya bisa diselesaikan oleh Pak Bambang sendiri Bu nanti. Jadi nanti Pak Sigit itu ingin coachnya nanti bisa menemukan cara bagaimana menyelesaikannya ya Pak Sigit ya terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Sigit, untuk pertanyaan terakhir, apa nanti harapannya Pak Sigit dari observasi yang kita lakukan pada hari ini Pak Sigit? Ya, yang jelas tentunya saya ingin meningkatkan kemampuan saya sebagai coach bersama nanti coachnya Pak Bambang, sehingga nantinya coach bisa menemukan cara solusi untuk menyelesaikan permasalahannya agar nanti bisa dipraktekkan dalam pembelajaran di sekolahnya Bu. Luar biasa Pak Sigit. Baik, untuk itu selanjutnya Pak Sigit silahkan Pak Sigit melakukan percakapan coach bersama coach panjenengan, dan saya nanti akan mengobservasi prosesnya ya Pak Sigit ya. Oke Bu, nanti Bu Ana bisa mengobservasi kegiatan kami. Baik Pak Sigit, silahkan Pak Sigit melakukannya dan semoga sukses ya Pak Sigit ya. Iya Bu, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Bambang. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak Sigit. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Sigit. Iya Pak, ini saya tadi sudah siap-siap ingin ketemu dengan Pak Bambang ini. Ini saya bersemangat melakukan coaching dengan Pak Bambang di hari ini. Oke, alhamdulillah. Hari ini longgar ya Pak Sigit, nggak ada sesuatu yang mendesak yang harus dikerjakan Pak Sigit. Sudah longgar Pak, tadi sebenarnya banyak pekerjaan tapi ini sudah selesai semua. Saya khusus ada waktu dengan Pak Bambang. Oke, alhamdulillah. Jadi bisa sedikit ngobrol tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang ya Pak Sigit. Kalau boleh tahu ini permasalahannya apa ini Pak Bambang? Ini kayaknya apa itu Pak Bambang ada perlu hal yang penting untuk disampaikan ke saya ini. Iya Pak Sigit, gini Pak Sigit. Saya itu mengalami permasalahan kurang efektif saat pembelajaran di kelas, dan kelas itu kurang kondusif Pak Sigit. Kalau boleh tahu itu
kendalanya apa itu Pak? Mungkin ada kendala-kendala dari anak atau mungkin dari apalah yang membuat Pak Bambang mempunyai masalah ini kendala? Gini Pak Sigit, kalau setelah saya mengamati di kelas itu ada yang pertama itu ada salah satu anak itu bisa dikatakan hiperaktif Pak Sigit. Jadi dia itu sering mengganggu temannya, terus temannya serius belajar itu selalu diganggu, akhirnya temannya ikut rame. Terus yang kedua itu ada siswa, ada beberapa itu kalau pagi hari fokus saat pembelajaran itu Pak Sigit, tapi kalau siang hari itu agak fokusnya itu sudah semakin hilang. Itu anaknya laki-laki atau perempuan itu Pak? Yang hiperaktif itu laki-laki Pak Sigit. Terus karena saya itu guru kelas 6, jadi dari pagi sampai siang itu di kelas terus Pak Sigit. Jadi saya itu sering fokusnya di kelas dengan anak-anak dari pagi sampai siang. Oh jadi gitu ya Pak. Berarti yang jadi masalah itu ada beberapa anak saja dan laki-laki. Ya. Selain itu apa lagi Pak itu permasalahan? Kalau di siang hari itu fokusnya anak hilang itu Pak Sigit, jadi menurun. Jadi ada beberapa anak itu yang bahkan bermain sendiri, tidak memperhatikan saya mengajar itu Pak Sigit. Berarti semangat dan konsentrasinya dalam belajar itu sudah menurun dan maunya bermain gitu ya. Iya. Terus Pak Bambang punya solusi apa nanti pemecahannya supaya nanti dia berubah tuh anak-anak Pak Bambang? Ini kalau sekedar gambaran awal Pak Sigit, menurut saya untuk meningkatkan atau mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas itu, yang pertama itu saya akan coba menggunakan model dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif Pak Sigit. Terus yang kedua, saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi juga. Terus yang ketiga itu menggunakan atau memberikan ice breaking pada saat jam-jam rawan, jam-jam siang tadi Pak Sigit. Oh iya, kalau dengan memberikan ice breaking, terus pembelajaran yang efektif, itu saya rasa memang cocok sekali Pak diterapkan di pembelajaran Pak Bambang. Ada lagi nggak solusi yang mungkin bisa ditambahkan dalam kegiatan Pak Bambang hari ini? Sementara itu hasil gambaran saya itu, jadi dengan model pembelajaran bervariasi dan metodenya juga bervariasi, ditambah media pembelajaran yang bermacam-macam variatif, terus SBK-nya juga ada, itu saya mempunyai gambaran anak-anak itu setiap hari akan penasaran Pak Sigit. Hari ini medianya ini, terus SBK-nya ini, besok kira-kira apa ya yang ditampilkan Pak Bambang gitu. Jadi setiap hari anak-anak jadi semangat belajar gitu, gambaran awal saya. Oh iya, berarti Pak Bambang kayaknya saya lihat itu sudah yakin ini ya. Insya Allah Yakin gitu, Pak Sigit. sudah bisa nanti untuk menerapkan setelah praktek ini ya Pak ya. Iya. Kira-kira Pak Bambang mau lakukan itu aksinya itu kapan Pak ini? Rencana Pak? Rencananya minggu depan Pak Sigit. Saya akan mencoba mengkolaborasikan model, metode, media, dan briefing ini dalam sebuah pembelajaran yang saya desain sedemikian rupa. Oh iya. Baik, kalau Pak Bambang sudah yakin dan nanti bisa diterapkan, nanti saya selanjutnya pengen ya Pak, kita saling sharing lagi tentang melihat sejauh mana praktek panjenengan yang setelah dilakukan, ada agak perubahan terhadap anak didik panjenengan. Nanti kabar-kabar ya Pak ya. Oke, siap. Kira-kira kita agendakan pertemuan lagi kapan Pak? Setelah nanti saya praktek ngajar di kelas, nanti saya akan menghubungi Pak Sigit untuk bisa bertemu lagi, kita sharing lagi terkait hasil yang sudah saya lakukan ini, hasilnya seperti apa, terus dampaknya untuk anak-anak seperti apa, perubahannya seperti apa, nanti saya sharingkan lagi dengan Pak Sigit gitu ya Pak Sigit. Ya, ngomong-ngomong dari pembicaraan kita di siang hari ini, ada nggak pembelajaran yang berkesan atau apa sih hal-hal yang ingin Bapak dapatkan ketika kita melakukan percakapan ini? Oke Pak Sigit, banyak hal yang saya pribadi dapatkan Pak Sigit. Yang pertama, bagaimana cara mendesain kelas yang aktif dan kelas yang bisa memancing anak untuk aktif dalam belajar. Terus Pak Sigit juga memberikan penguatan kepada saya, bagaimana
melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa menjadi aktif dalam di kelas dan tidak bosan gitu Pak Sigit. Iya Pak, saya lihat Pak Bambang itu semangatnya luar biasa dan ingin membuat perubahan di kelas panjenengan. Yakinlah Pak Bambang pasti bisa. Saya doakan nanti sukses ya Pak. Ya, kita agendakan untuk pertemuan minggu ke depan ya Pak. Oke Pak Sigit, terima kasih sudah menemani saya sharing, memberikan penguatan pada hari ini. Semoga apa yang saya lakukan ini akan berdampak baik untuk anak-anak di kelas saya khususnya Pak Sigit. Iya Pak, terima kasih juga saya ucapkan dan semoga praktek baik panjenengan terhadap anak-anak bisa terwujud Pak ya. Jangan patah semangat, tetap semangat terus, pendidikan ya harus dimaju Pak ini. Oke, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Bambang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sigit, tadi Pak Sigit kan sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Pak Bambang dan saya sudah mengamati kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak Sigit. Yang sudah dilakukan adalah kita tadi sudah coaching, juga prosesnya sudah sesuai dengan alur kita, yaitu kami tadi sudah menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawabnya Bu. Ya betul, tadi luar biasa sekali Pak Sigit pada saat proses coaching. Setelah saya amati panjenengan di dalam proses tadi memang sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan pertanyaan yang Anda gunakan tadi juga sudah berbobot dan tidak menjudgment. Baiklah Pak Sigit, dari hasil diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Pak Sigit lakukan untuk meningkatkan performa dari Pak Sigit sendiri Pak sebagai coach? Oke Bu, tentunya saya harus terus banyak berlatih supaya nanti saya lebih punya pengalaman agar nanti sesuai dengan harapan saya sebagai coach, dan nanti coachingnya juga bisa mendapatkan ide-ide solusi untuk penyelesaian masalahnya sendiri Pak. Baik Pak Sigit, semoga Pak Sigit ini semakin sukses lagi ke depannya dan juga bisa menjadi coach yang ideal. Dan kesuksesan tersebut nantinya bisa menjadikan motivasi buat Pak Sigit untuk melakukan praktek baik kepada rekan sejawat ataupun murid-muridnya ya Pak Sigit ya. Iya Bu. Baik, ini yang terakhir ya Pak Sigit, kira-kira apa nih yang sudah panjenengan dapatkan dari seluruh rangkaian kegiatan hari ini tadi Pak Sigit? Yang saya dapatkan dalam rangkaian kegiatan ini, saya dapat berbagi praktek baik tentang coaching, saya menjadi coach dan Pak Bambang sebagai coach. Yang saya dapatkan juga, kami bisa sharing ilmu pengalaman untuk nantinya bisa saya implementasikan terhadap perubahan-perubahan di pembelajaran atau komunitas belajar ataupun di sekolah kami. Luar biasa Pak Sigit. Baiklah Pak Sigit, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Sigit semakin sukses dan kembali dalam kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya ya Pak Sigit ya. Iya Bu. Terima kasih Pak Sigit. Ya sama-sama, saya juga terima kasih dan sampai berjumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tentang coaching yang kami lakukan. Semoga kita semua bergerak dan menggerakkan. Kami guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magetan merasa bangga menjadi bagian dari komunitas guru penggerak di Indonesia. Pendidikan Indonesia jaya, 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 luar biasa. Selamat siang, kami dari CGP Angkatan 10 saat ini berada di kolam renang Balai Kampung di Manjung, Desa Manjung, Kecamatan Panean, akan melakukan praktek baik tentang coaching
Perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo dan ini Yuliana Trimurti. Dan saya Komarudin. peran saya sebagai koci. Saya sebagai coach. Saya sebagai observer. Kat. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Komar. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak Komar baik. Pak Komar sendiri gimana Pak? Baik Bu. Terus keluarga bagaimana Pak Komar? Baik semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, semuanya baik-baik saja. Pada siang hari ini kita bertemu di sini karena akan melaksanakan coaching ya Bu Ana. Iya Pak Komar. Bu Ana nanti jenengan akan melakukan praktek coaching dengan Pak Sigit. Sebelumnya langkah-langkahnya, teknik-tekniknya, diantaranya kehadiran menu, presensi, kedua mendengarkan aktif, ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah dari Bu Ana sudah disiapkan? Insya Allah sudah siap Pak Komar. Nah, kalau sudah siap berarti Bu Ana memang sudah benar-benar menyiapkan semuanya dia. Iya Pak. Ya, sekarang akan saya ajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menambah nanti untuk melengkapi apa yang Bu Ana nanti lakukan dengan Pak Sigit. Dengan Pak Sigit nanti saya coba bertanya sedikit. Dalam coaching nanti apa yang ingin Bu Ana kembangkan selama coaching dengan Pak Sigit? Dalam coaching nanti Pak Komar, rencananya saya itu nanti akan mengembangkan seluruh kompetensi, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Komar. Oh iya. Jadi itu nanti kompetensi spesifikasi yang saya amati nanti banyak ya Bu Ana. Jadi meliputi mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot, itu nanti akan menjadi pengamatan saya. Nanti Bu Ana ingin coachingnya itu nanti bisa menemukan caranya menyelesaikan terhadap permasalahan yang dihadapi. Iya Bu ya? Iya Pak. Untuk pertanyaan terakhir Bu Ana, apa yang Bu Ana harapkan dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini? Harapan saya dengan adanya observasi hari ini, nanti saya bisa kedepannya melakukan hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi menjadi lebih baik Pak Komar. Ya luar biasa sekali Bu Ana. Untuk itu selanjutnya silahkan jenengan langsung nanti melaksanakan coachingnya dengan Pak Sigit, dan Pak Sigit nanti juga semoga bisa menjadi atau bisa apa yang diharapkan Pak Sigit bisa tercapai ya Bu Ana. Iya Pak Komar. Terima kasih Bu Ana, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Sigit. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktunya nih Bu. Ini ada beberapa masalah yang saya hadapi terkait pekerjaan di sekolah Bu. Ini ada waktu enggak atau Bu Ana sibuk enggak hari ini? Oh, saya hari ini kebetulan tidak sibuk Pak, waktu saya longgar. Jadi kalau Pak Sigit mau menyampaikan apa, monggo silakan. Saya senang Pak Sigit. Gini Bu, langsung saja di pokok permasalahan bahwasanya saya itu ketika bekerja di sekolahan saya ada beberapa masalah. Masalahnya gini, untuk kepala sekolah itu menugaskan saya untuk mengaktifkan kombel Bu. Jadi kombelnya itu agak kurang aktif. Kurang aktifnya gini, dari teman-teman kantor itu kalau diajak belajar itu sulit.
sulitnya ada yang nggak mau, ada yang alas nggak penting. Sementara tujuannya Kombel dibentuk itu kan supaya kita bisa berbagi praktek baik, ada masalah-masalah di sekolah pun bisa diatasi. Nah itu bagaimana Bu solusinya? Atau saya masih bingung, belum menemukan cara supaya nanti Kombelnya bisa berjalan lagi dengan baik Bu. Nah, menurut Pak Sigit, kalau Pak Sigit sendiri ada rencana yang seperti apa Pak Sigit? Ya gimana ya, rencananya masih belum terpikir Bu. Gimana ya ini naknya? Nah, kira-kira gimana Pak? Kalau menurut Pak Sigit itu loh, yang paling pas untuk menjalankan Kombel itu harapannya Pak Sigit itu yang seperti apa Pak Sigit? Bentar Bu, tak pikir dulu Bu. Apa ya? Oh gini Bu, jadi untuk mengaktifkan Kombel mungkin rencana kedepannya saya harus melakukan pendekatan secara personal Bu. Jadi satu persatu nanti saya kasih semangat, saya kasih motivasi untuk apa sih, untuk mengaktifkan Kombel tersebut. Pentingnya mengikuti Kombel apa, manfaatnya apa, biar mereka itu juga tahu bahwa Kombel itu sangat penting, baik untuk peningkatan prestasi gurunya atau mungkin prestasi sekolah, dan mungkin untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di sekolah. Nah salah satunya dengan saya harus mulai melakukan pendekatan dengan beberapa teman sejawat. Apalagi kalau guru-guru senior itu ya memang agak sulit banget Bu, untuk guru-guru yang senior. Kalau yang di bawah saya, insya Allah itu saya bisa lah untuk mendekati mereka. Wah, bagus itu Pak Sigit, rencana jenengan itu kalau dikembangkan nanti bisa menjadi teman-teman di sekolah itu menjadi aktif lagi Kombelnya Pak Sigit. Terus tadi teman-teman senior itu kan sulit untuk diajak kerjasama. Nah Pak Sigit rencananya bagaimana untuk menarik simpati dari teman-teman yang sudah senior itu Pak Sigit? Nah itu menjadi tantangan buat saya Bu. Bagaimana ya untuk menyelesaikan itu, saya harus mempunyai beberapa ide yang relevan, yang baik, yang bisa mereka terima. Apalagi terkait guru senior itu kan pengalamannya sudah banyak sekali. Ya, saya masih, kalau ilmu masih kurang sih Bu, tapi untuk semangat saya bisa lah insya Allah. Nah, terus ini rencana saya ya sama seperti guru-guru yang muda-muda itu saya dekati juga. Terus nanti saya juga akan memberikan berbagai macam ilmu tentang pengembangan diri. Salah satunya dengan saya, dengan kepala sekolah nanti mengadakan IHT Bu, in-house training atau pelatihan-pelatihan di sekolah. Jadi melalui Kombel itu saya harapkan nanti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya bisa lebih semangat dalam belajar. Apalagi pendidik itu harus belajar sepanjang hayat gitu. Bagus loh Pak Sigit, bagus itu. Terus rencananya kapan itu Pak Sigit akan dilaksanakan program Kombel sama IHT-nya itu Pak Sigit? Nah ini kan sudah menemukan solusi Bu. Untuk rencana kedepannya akan saya lakukan itu minggu depan Bu. Di Senin pertama itu saya sudah akan mulai action, ya, mulai dengan aksi nyata terhadap diri saya juga harus menampilkan yang terbaik sehingga mereka juga percaya bahwa nah inilah Kombel ternyata banyak manfaatnya. Jadi minggu depan saya siap Bu. Ya, luar biasa Pak Sigit, semakin cepat itu semakin baik Pak Sigit. Gini Pak Sigit, terus bagaimana perasaannya Pak Sigit sekarang setelah Pak Sigit menceritakan apa yang menjadi ganjalan di hati Pak Sigit itu? Perasaan saya sudah banyak menemukan titik peluang. Jadi ibarat tantangan itu juga sebuah peluang bagi saya untuk mengembangkan diri saya supaya nanti bisa kedepannya menjadi pemimpin. Saya sudah bisa menemukan beberapa solusi untuk saya atasi sendiri Bu. Dan terima kasih atas bimbingannya. Ini saya juga merasa senang dengan kita bisa sharing di siang hari ini. Saya menemukan beberapa hal-hal penting yang bisa saya improvisasi, yang bisa saya implementasi di sekolah saya.
Iya ya Pak Sigit, semoga apa yang menjadi cita-cita Pak Sigit, angan-angan Pak Sigit dapat berjalan dengan lancar, baik. Terus nanti saya tunggu kabarnya ya Pak ya, kalau sudah terrealisasi apa yang menjadi rencananya Pak Sigit. Nggih Bu, nanti untuk kedepannya setelah saya melakukan aksi, nanti Ibu Ana akan saya kabarin tentang hasil yang telah saya lakukan. Baik itu nanti hasilnya positif atau hasilnya negatif ataupun hasilnya perlu ada perkembangan, nanti tetap saya laporkan ke Bu Ana. Nah nanti saya mohon ke Bu Ana kalau jangan bosan-bosannya nanti kita sharing-sharing ilmu ya Bu ya. Iya siap Pak Sigit. Enggak, saya enggak bosan Pak Sigit, justru saya malah senang kalau ada teman yang apa ya istilahnya mau berdiskusi dengan saya. Jadi progresnya nanti tetap saya tunggu ya Pak Sigit ya. Kita nanti bisa ketemuan apa telepon langsung atau WA, monggo Pak Sigit. Iya. Enaknya bagaimana Pak Sigit? Iya Bu, nanti akan saya hubungi panjenengan dengan WA dulu terlebih dulu untuk memastikan kesiapan Ibu Ana untuk kita agendakan di minggu depannya lagi ya Bu ya. Iya siap. Nggih, ngoten mawon Bu Ana, saya merasa terima kasih telah diberikan kesempatan hari ini. Saya ada permasalahan dan ditampung dengan baik dan sudah saya menemukan solusi. Mudah-mudahan saya bisa menggunakan waktu saya untuk aksi saya menggerakkan kompro di sekolah saya Bu. Dan akhir kata, maafkan bila ada kekurangan dalam saya berbicara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak Sigit. Iya Bu. Oke, terima kasih. Ya Bu Ana, Ya Pak Umar. bagaimana Bu Ana? Tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Sigit. Terus kemudian kira-kira yang sudah dilakukan Bu Ana tadi saat coaching bagaimana? Alhamdulillah saya tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Sigit dengan baik dan berjalan dengan lancar. Jadi apa yang sudah saya lakukan ini prosesnya itu sudah sesuai dengan alur tirta Pak Umar, yaitu dengan menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, betul, tadi saya juga mengamati pada saat itu pada proses coaching jenengan sudah melewati atau menggunakan alur tirta, diantaranya tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab sudah ada semuanya. Juga ada pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah tidak menjudgment dari apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Baik Bu Ana, semoga ke depan semakin meningkat lagi ya, jadi semuanya bisa lebih maksimal. Nah tadi Bu Ana setelah melaksanakan coaching tadi, mungkin Bu Ana apa yang menjadi keinginannya Bu Ana sendiri? Dari keinginan saya ya Pak Omar, tentunya saya akan banyak berlatih supaya proses coaching itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan coaching bisa menemukan ide-ide serta solusi-solusi Pak Omar. Oh gitu ya Bu Ana, bagus, baik sekali Bu Ana. Itu nanti menjadi PR-nya Bu Ana, harus semangat belajar, dan saya doakan semoga Bu Ana menjadi coach yang handal, coach yang ideal, supaya nanti apa yang diinginkan Bu Ana bisa tercapai, dan nantinya Bu Ana bisa memotivasi untuk melakukan praktek-praktek baik dengan teman sejawat ataupun dengan murid-murid Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Komar atas doa-doanya, dan semoga apa yang
didoakan Pak Komar itu bisa terwujud pada diri saya, Pak Komar. Terima kasih Bu Ana ya. Demikian tadi praktek baik dari kami dari kelompok 10, dari saya pribadi Komarudin selaku observer dan Bu Ana sebagai ikut dan Pak Sigit sebagai kunci. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, tetap tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 10 Jaya, Jaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan dengan saya Sigit Prasetyo. Saya Irfan Purnomo sebagai koci. Saya Samsriatun sebagai coach. Dan saya sebagai observer. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi praktek baik tentang coaching. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Sam. Waalaikumsalam Mbak Sigit. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Sigit? Kabar saya alhamdulillah juga baik Bu.